Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi saya Ian Surono dalam induksi elektromagnetik. Oke, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya tetap semangat dan materinya tentang induksi elektromagnetik. Oke, Anda lihat siapakah dia? Ya, ini adalah saudara saya. Anda lihat bagaimana sebuah mikrofon dapat bekerja. Nah, untuk membahasnya saya awali dari sebuah konsep, yaitu konsep eksperimen Faraday dan hukum Lenz. Eksperimen Faraday melakukan suatu uji coba yang ada kumparan kemudian dengan ada magnet. Faraday menyimpulkan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Kemudian yang kedua, arus dan gaya gerak listrik atau GGL yang timbul akibat perubahan medan magnet disebut arus dan GGL induksi. 3. Peristiwa munculnya arus dan GGL induksi akibat adanya perubahan medan magnet disebutlah induksi elektromagnetik. Pahami? Berikutnya ada gambar A, B, C. Di situ ada galvanometer akan menyimpang ke kanan jika medan magnet dengan kutub utara digerakkan masuk. Yang B itu adalah menyimpang ke kiri jika digerakkan ke bawah, sedangkan yang C jika medan magnetnya di. Nah, eksperimen Faraday menyimpulkan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Di situ ada kumparan, ada magnet, dan ada juga Baiklah, hukum Lenz. Di situ ada kumparan atau berupa cincin. Lenz mengemukakan bahwa arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi berlawanan dengan perubahan medan magnet asal. Oke, berikutnya ini ada flux magnet. Flux magnet merupakan garis-garis gaya magnet yang menembus bidang dengan luasan tertentu. Jadi ini adalah garis-garis goib, garis-garis khayal. Jadi ini ada garis-garis antara kutub utara dengan kutub selatan menimbulkan medan magnetik menembus sebuah luasan permukaan. Sehingga flux didefinisikan adalah besarnya B induksi magnetik kalikan luas penampang kalikan dengan cos tetanya. GGL induksi akan muncul pada sebuah kumparan apabila terjadi perubahan flux magnet pada kumparan tersebut sehingga GGL-nya bernilai negatif N. N ini banyaknya kumparan, di flux perubahan flux magnetnya dibagi dengan seiring dengan waktu. Sehingga E adalah GGL induksi, satuannya volt, N banyaknya lilitan atau jumlah di flux per dt adalah laju perubahan flux Weber per hambatan. Tentu maka akan menimbulkan arus gitu kan, maka besar arus yang terjadi bisa kita kira-kira adalah sebesar nilainya dibagi dengan hambatan yang terjadi. Arusnya adalah seperti itu menggunakan aturan tangan kanan hambatannya. Oke. Berikutnya konduktor rapatan dalam medan magnet. Ini ada kawat yang digerakkan melingkar gitu. Digerakkan melingkar membentuk lingkaran akhirnya seluas bidang tersebut. Maka bahasanya menjadi rapatan dalam medan magnetik. Rapatannya. Nah, ini digerakkan hampir mirip sehingga nilainya adalah GGL yang terjadi adalah setengah B dikalikan omega. Ini kecepatan sudutnya dikalikan panjang kawatnya. Tapi karena ini berubah menjadi lingkaran, menjadi panjang, itu juga merupakan jari-jarinya di kuadrat. Oke, sebagai permisalan nanti Anda kerjakan contoh soal di sini ada 1, 2, dan 3. Oke, akan saya bahas secara sekilas saja bahwa ini clue-cluenya aja.
Induksi nomor 1, B nilainya 5, 10 pangkat min 2, tegak lurus dan seterusnya. Tentukan GGL induksi. Oke, nomor 2, tongkat konduktor yang panjangnya 1 meter berputar begitu dengan kecepatan sudutnya 10. Kemudian nomor 3, flux magnet dengan perubahan fungsi waktu 4pi kuadrat 4t kuadrat ditambah 5t ditambah 2. Tentukan besarnya induksi magnetit pada T sama dengan 10 detik. Secara sekilas Anda ketahui soal nomor 1, B-nya 5, 10 pangkat min 2, L itu sama dengan 1 meter, V sama dengan 10. Ditanyakan adalah GGL-nya, maka epsilon sama dengan BLV 5, 10 pangkat min 2 kali 1 kali 10. Maka jawabannya adalah 0,5 volt. Kemudian nomor 2, L sama dengan 1, omega adalah 10 radian per detik, induksinya adalah 0,1 Tesla. Maka secara definisi adalah setengah BL omega L, sehingga dapatnya adalah setengah volt. 3 soal contoh soal di atas. Baiklah, berikutnya induktansi. Induktansi diri menurut Henry, perubahan arus listrik pada kumparan dapat menghasilkan GGL induksi diri pada kumparan. Nilainya adalah L d flux DI per dt. Perubahan arus dibagi dengan perubahan waktunya. Sehingga dirinya. Kaitan dengan hukum Faraday di GGL induksi diri pada kumparan atau solenoid dapat diperlihatkan pada gambar di bawah ini. N itu banyaknya kumparan. Banyaknya kumparannya di situ menimbulkan arus. Di situ ada induksi yang masuk dari kiri ke kanan. Hingga didapatkan L sama dengan N d flux per dt. L nilainya adalah d flux per dt karena ini punyanya contoh soalnya ada seperti ini, Anda cermati, Anda pahami 1 sampai dengan 3. Oke, sudah, selamat mengerjakan. Berikutnya induktansi silang. Jadi kumparan 1 ada kumparan 2. Nah, ini ada arus yang masuk, sehingga perubahan arus listrik pada kumparan pertama akan menginduksi GGL atau arus pada kumparan kedua yang juga mengalami perubahan. Epsilon 1 sama dengan MDI per dt, epsilon 2 adalah MDI 1 per dt. Karena ini saling silang. Dengan M merupakan konstanta keseimbangan induktansi silangnya. M itu adalah konstanta keseimbangan induktansi. Energi yang tersimpan pada induktor besarnya yaitu setengah Li kuadrat. Oke, ya induktansinya kalikan I dikuadratkan. W itu adalah energi tersimpan pada induktor. L itu induktansi diri satuannya Henry. I itu adalah arus yang mengalir pada Oke, sebagai aplikasi induksi elektromagnetik, yang pertama pada generator listrik. Jadi generator listrik mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya merupakan kebalikan dari motor. Oke, berikutnya yaitu transformator atau trafo. Anda cermati di situ ada bagian kumparan primer atau kumparan input dan kumparan output. Ini pada induktansi silang tadi yang saling mempengaruhi induktansinya. Sehingga trafo ini merupakan contoh dari aplikasi induksi elektromagnetik. Nah, bagan secara sederhananya adalah seperti ini. Ada kumparan primer, ada kumparan sekunder atau input, ada output. Maka memenuhi kaidah V sekunder dibagi dengan V primer sama dengan N sekunder dibagi dengan N primer. N itu jumlah lilitan sekunder, NP jumlah lilitan primer. Nah, trafo ada dua jenis, trafo step up dan step down. Kapan step up? Step up ini jika V V2-nya atau V sekundernya itu lebih besar daripada V primernya. Kalau step down kebalikannya, tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Sehingga memenuhi kaidah efisiensinya, nilainya adalah daya sekunder dibagi dengan daya primer kalikan 100%. Itu adalah nilai efisiensi trafo.
Oke, sebagai misal rangkaiannya adalah seperti itu, ada primer, ada sekunder, kemudian ini adalah trafo step up dan yang bawah adalah trafo step down. Dengan ciri tentunya adalah seperti. Oke, sebagai contoh soal Anda cermati step down, berarti ini kan menurunkan. Memiliki kumparan 1500 primernya, kemudian yang dihubungkan dengan tegangan masukan atau V primer 150. Kumparan sekunder terdiri dari dua bagian. Anda cermati di situ seperti ada gambar. Maka pertanyaannya dia itu jumlah lilitan masing-masing pada sekunder itu tadi. Nah ini berarti mencari induktansi. Oke, contoh yang lain yaitu tape recorder ini sebagai apa istilahnya merekam. Ketika merekam suara ke dalam pita kaset, headnya ini bertindak sebagai elektromagnetik tipis yang memagnetkan bagian dari pita kaset yang melewati celah sempit dalam headnya. Nah, ini baru terjawab mikrofon. Ketika seseorang berbicara menggunakan mikrofon tersebut, gelombang bunyi akan menggetarkan membran dan sekaligus kumparan. Maka terjawablah sudah bagaimana mikrofon tadi bekerja. Oke, sebagai tugas di rumah coba Anda cermati rem magnet. Carilah dari berbagai sumber bagaimana cara kerja rem magnet dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Oke, demikian penjelasan induksi elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.